justice collaborator. Itu istilah Amerika. Justice collaborator itu lebih luas daripada saksi mahkota. Justice collaborator itu termasuk orang tidak ikut serta dalam tindak pidana, membongkar suatu tindak pidana. Kalau saksi mahkota salah satu tersangka atau terdakwa yang paling ringan perannya dalam tindak pidana itu dikeluarkan jadi terdakwa menjadi saksi untuk membongkar teman-teman. Itu namanya saksi mahkota. Bahasa Inggrisnya apa? Crown witness. Bahasa Belandanya kroongetuige. Itu dipakai di Eropa. Di Belanda, saksi mahkota itu dasar hukumnya, ikuti Indonesia ini, dasar hukumnya tertinggi, asas oportunitas di tangan jaksa. Jaksa boleh menuntut, boleh juga tidak, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not. Tanpa syarat, misalnya Bibi Chandra. Dengan syarat bongkar teman-teman. Apabila tidak ada yang bisa dilakukan begitu saja, maka tetap diambil yang paling kurang berat untuk membongkar teman-teman dan dijanjikan akan dituntut lebih ringan. Ya kan? Nah, di Belanda dan Indonesia dasar hukum tertinggi itu oportunitas tadi. Boleh menuntut jaksa itu, boleh juga tidak. Baik dengan syarat, maksud apa? Dengan syarat kebongkar teman-teman. Tapi di Italia sudah dibuat undang-undang Crown Witness ini, saksi mahkota. Saya sudah berkunjung ke sana tahun 1996. Katanya itu paling ampuh untuk membongkar kejahatan mafia di Italia. Oleh karena temannya pasti marah membunuh dia, maka dia dilindungi seketat mungkin supaya jangan dia dibunuh. Itu di Italia sekarang. Ya, jadi salah istilah itu justice collaborator itu. Saksi mahkota, crown witness, kroongetuige. Mengenai ukuran hukuman itu saya lihat tadi semua lihat dari atas, mati, seumur hidup, 20 tahun, tidak lihat dari bawah. Semua tindak pidana dalam KUHP minimum umum 1 hari. Jadi hukuman mati itu dari 1 hari sampai 20 tahun sampai seumur hidup sampai mati. Kalau pencurian dari 1 hari sampai 5 tahun. Jadi hakim bergerak di situ. Dan disitulah bergeraknya hakim untuk menentukan hukuman dan juga tuntutan jaksa dilihat dari motif. Motifnya apa? Meringankan atau memberatkan. Kalau membunuh untuk mengambil uangnya orang, ya tentu berat. Membunuh karena melawan politik. Misalnya pernah terjadi di Sulsel itu. Calon bupati dibunuh di pasar karena dia elektabilitasnya paling tinggi. Dibunuh oleh lawan. Nah itu motif yang begitu paling berat. Tapi kalau ada pelecehan seksual tentu agak lebih ringan. Meringankan. Jadi penting itu motifnya. Dan saya rasa penyidik polisi pasti sudah tahu. Saya yakin dia sudah tahu motifnya itu. Kita tidak tahu. Katanya tadi Komnas HAM bilang lagi pelecehan seksual. Itu berdasarkan keterangan Kuat Maruf itu kan. Mengenai Komnas HAM ini menurut saya bukan urusannya Komnas HAM ini. Urusannya Komnas HAM itu pelanggaran berat HAM. Gross violation against humanity. Bukan pelanggaran HAM. Semua pembunuhan itu pasti melanggar hak asasi manusia. Tapi bukan pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM itu seperti
di timur-timur dulu itu ya. Nah, itu. Jadi ini bukan urusan HAM. Tidak urusan saya heran ini kalau sibuk sekali Komnas HAM ini. Kalau mau mengikuti masyarakat kali-kali itu urusannya.